Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat hidayah taufik darinya. Kita masih mampu untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri toladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan terlebih dahulu, yaitu pembahasan i'rab dari surat Al-Kafirun. Kalau nggak salah terakhir kita sudah di ayat 3 ya. Sekarang masuk ayat 4 ya. Pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Kita lihat penjelasan i'rabnya. Wala al-wawu harfu atfin. Ya, wawunya adalah huruf ataf. Wala harfu nafyin mabniyun ala sukun. La-nya adalah huruf nafi, dia mabni sukun. Kemudian ana dhamirun munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'i mubtada'in. Ya, ana adalah dhamir munfasil mabni sukun, posisinya rafa sebagai mubtada.
Sedangkan abidun khobarun marfu'un, dia adalah khobar yang dirofa. Ya, sehingga ana abidun wala ana abidun. Ya, ananya mubtada, abidunnya khobar. Wa alamatu raf'ihi dhammatu, tanda rafa'nya dhammah. Kemudian ana abidun ini merupakan jumlah. Ya, jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah, ya, karena mubtada dan khobar. Wal jumlatu, yaitu jumlah ismiyah ini berupa ana abidun, ma'tufatun ala jumlati jawabin nida. Ini ataf kepada jumlah jawab nida yang ada pada ayat sebelumnya, ya, ada pada ayat sebelumnya. Yang mana jumlah jawab nida itu hukumnya adalah, ya, pada jumlah sebelumnya la a'budu la mahalla laha minal i'rab. Dia tidak memiliki posisi i'rab, ya, karena dia hanyalah jumlah sebagai jawab nida. Jawab nida yang ada pada ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kemudian apa konsekuensi dari nida ini? Jawabnya adalah la a'budu ma ta'budun. Ya, pada ayat ini wala ana abidum ma abadtum. Ya, ini ataf kepada ayat yang sebelumnya, yaitu la a'budu. Dan sudah sering kita sampaikan, ketika ada sebuah jumlah yang ataf, maka hukum bagi dia sesuai dengan apa? Hukum yang jumlah yang diatofkan kepadanya atau ma'tuf alaihnya. Apabila jumlah sebelumnya punya posisi, dia ikut punya posisi. Apabila jumlah sebelumnya tidak punya posisi, dia pun ikut tidak punya posisi, ya. Misal ya, Muhammadun ja'a wa jalasa. Nah, ini jalasa ini ataf kepada ja'a, berarti punya posisi enggak? Punya, berarti dia posisinya rofa, ya, karena jalasa adalah rofa. Tapi kalau dibalik jalasa Muhammadun wa ja'a, ja'a Muhammadun wa jalasa, ya, ja'a Muhammadun wa jalasa, jalasanya punya posisi enggak? Tidak punya, karena ataf kepada ja'a yang dia tidak punya posisi sebagai jumlah ibtidaiyah, ya. Jadi itu ketentuannya. Kemudian pada lafadz abidun, ya, ternyata lafadz ini mempengaruhi kata yang setelahnya, yaitu ma'abadtum. Ma di sini adalah ismun mausulun. Maknya dia ma isim mausul. Bimakna alladzi. Maknanya alladzi. Mabniyun ala sukuni. Dia mabni sukun. Karena yang dihitung adalah huruf yang terakhir, ma, terakhirnya alif, alifnya itu sukun. Ya. Kemudian fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Ma ini, ma mausul ini posisinya adalah nasab sebagai maf'ul bih. Kalau ini maf'ul bih, mana yang menasabkan? Wa nasibuhusmul fa'ili abidun, dan yang menasabkannya adalah isim fa'il lafadz abidun. Jadi abidun dia sighahnya isim fa'il tapi beramal seperti fi'il, memiliki maf'ulun bih. Abidun ma, menyembah kepada sesuatu, gitu kan? Ya, maka ma di sini maf'ul bih bagi abidun. Ya. Kemudian abadtum,
Itu asalnya. Kemudian diidghamkan jadi abadtum. Ya. Abadatum fi'lun madin mabniyun 'ala sukun. Dia adalah fi'il madhi mabni sukun. Watum dan tum gitu ya. Dhamirun muttasilun adalah dhamir muttasil mabniyun 'ala sukuni, dia mabni sukun fi mahalli raf'i fa'ilin, posisinya rafa sebagai fa'il. Ya, karena fi'il madhi apabila bersambung dengan dhamir fa'il ya pasti mabni sukun ya. Asalnya abada, ada tum jadi abadtum ya. Kemudian wal jumlatu, dan jumlah atau kalimat abadtum ini la mahalla laha minal i'rabi, dia tidak memiliki posisi i'rab. Alasannya apa? Silatul mausuli, karena jumlah abadtum adalah silah mausul. Silah mausul bagi isim mausul berupa ma. Setiap silah mausul tidak memiliki posisi i'rab. Silah mausul pasti berupa jumlah, dan di dalam jumlah itu ada aidnya. Dan diterangkan di sini wal aidu mahdhufun, dan aidnya apa? Aid sebuah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Aidnya itu mahdhuf, dihilangkan ya. Ai ma abadtumuhu ya, kalau mau makna lengkapnya ma'abadtumuhu, apa-apa yang kalian menyembahnya, itu lafadznya gitu ya, atau hu yang belakang itu maf'ul bih bagi abadtum, dan itu dihilangkan, dan itulah aid yang kembali kepada ma ya. Dari sini bisa kita simpulkan juga gitu ya, karena masih banyak yang masih kita jumpai banyak yang salah paham ketika ada fiil yang butuh objek tidak disebutkan maf'ul bihnya, itu sudah terhitung kalam, ya. Meskipun maf'ul bihnya tidak disebutkan ya. Contohnya ada ayat ini, dan contoh-contoh yang lain sangat banyak, karena maf'ul bih adalah fadlah, dan fadlah boleh dibuang. Nah, kemudian kita lanjutkan ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ya, kamu tidak pernah pula, kamu itu juga tidak menyembah kepada Tuhan. Ya, sesuatu di sini ya Tuhan, sesembahan yang saya sembah. Simple ini ya. Unzur i'rabal ayah al-karimah as-salisah. Ya. Perintahnya cuma lihatlah i'rab pada ayat yang mulia, yaitu ayat yang ketiga. Berarti kita nggak perlu ngulang ya. Sama, karena ayat kelima ini sama persis dengan ayat ketiga. Lafadznya kan sama. Wala antum abiduna ma a'bud. Ayat kelima juga sama. Wala antum abiduna ma a'bud. Sehingga i'rabnya ya sama persis ya, sehingga silahkan lihat i'rab pada ayat yang ketiga. Kelima sama dengan i'rab ayat yang ketiga.
Kita langsung ayat yang ke-6 ya, ayat yang ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini ayat yang ke-6. Lakum allamu harfu jarrin, lamnya lam huruf jar. Mabniyun ala apa? Mabniyun alal fathi, mabninya menggunakan fathah. Ya, ini salah ketik ya, salah ketik ya. Karena lam huruf jar itu apabila bersambung dengan dhamir ya, kecuali yang mutakallim ya, maka dia mabniyun alal fathi. Lahu ma lahum, itu kan la, bukan lihuma ya, bukan ya, tapi la gitu kan ya. Termasuk ya laka, lakuma, lakum, lamnya itu mabniun alal fathi karena bersambung dengan dhamir. Kalau bersambung dengan isim dhahir mabniun alal kasri ya. Misal lil baiti, misal bukan lal baiti tapi lil baiti. Li Muhammadin, bukan la Muhammadin tapi li Muhammadin. Li Aisyah, lil mudarrisi dan sebagainya. Ya, ketika bersambung dengan dhamir mabniun alal fathi ya, dirubah, diganti ya, bukan alal kasri tapi alal fathi. Wakum, sedangkan kum dhamirun muttasilun, dia itu adalah dhamir muttasil. Lakum, kumnya dhamir muttasil. Mabniyun ala sukuni, mabni sukun ya, bisa dilihat mimnya disukun itu. Fi mahalli jarrin, posisinya jar bil lami, oleh huruf lam ya. Jadi kumnya itu posisinya dijar oleh huruf lam. Wal jarru wal majruru muta'alliqun bi mahdhufi khabarin muqaddamin. Sedangkan jar majrurnya yaitu lakum tersebut muta'alliqun, berkaitan bi mahdhufi khabarin muqaddamin, dengan khabar muqaddam yang dibuang. Ya, karena jar majrur sehingga dia muta'alliq. Ya, cuma biasanya untuk yang awal-awal belajar langsung disebut jar majrur posisinya rafa sebagai khabar ya. Wal jaru wal majruru fi mahalli raf'i khabarin muqaddamin. Ya, tapi yang lebih detail adalah jar majrurnya itu muta'alliq, berkaitan dengan khabar muqaddam yang dibuang atau dihilangkan. Ya, takdirnya ya kainun, sabitun, mustaqirrun, misal kainun lakum, sakinun lakum, mustaqirrun lakum, itu takdirnya. Dan itulah khobar, hakikat khobarnya itu ya, sehingga jar majrur berkaitan dengan itu, yaitu khobar yang dibuang tadi. Kemudian dinukum, dinu mubtadaun muakhkharun. Dinu di sini adalah mubtada muakhkhar, marfu'un, dia dirofa, wa alamatu raf'ihi dhammatu, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. La mahalla laha minal i'rab isti'nafiyatun. Jumlah ini tidak memiliki posisi i'rab karena jumlah isti'nafiyah. Ya, wal jumlatu la mahalla laha minal i'rab isti'nafiyah, yaitu jumlah baru. Ya. Setiap jumlah isti'nafiyah itu tidak memiliki posisi i'rab.
Sehingga lakum dinukum ini sudah merupakan satu jumlah ismiyah karena sudah tersusun dari khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Ketika mubtada muakhornya ma'rifah, maka hukum takdimul khobar ini adalah jaiz, ya hukumnya jaiz. Ketika mubtada muakhornya nakirah, maka takdimul khobarnya hukumnya wajib. Itu perbedaannya. Wadinu mudhafun, sedangkan dinu itu mudhaf sehingga tidak pakai tanwin. Tidak boleh dinun, tidak boleh. Kenapa? Karena mudhaf. Mudhaf itu tanpa tanwin. Wakum, sedangkan kum dhamirun muttasilun, dia dhamir muttasil, mabniyun ala sukuni, dia mabni sukun, fi mahalli jarri mudhafin ilaihi, pada posisi jar sebagai mudhaf ilaihi. Dinukum berarti mudhaf dan mudhaf ilaih, dialah mubtada yang diakhirkan. Lakum dinukum sudah berupa satu jumlah, satu kalimat lengkap, dan jumlah tersebut la mahallalaha minal i'rab dengan alasan karena jumlah istinafiyah. Waliyadini, waliya al-wawu atifatun, wawunya adalah huruf atof ya, jadi kadang pakai harfu atofin, maknanya sama dengan atifatun itu. Al-wawu harfu atfin boleh, al-wawu atifatun juga boleh. Wawunya adalah huruf atof, huruf yang mengatofkan atau huruf atof. Wallamu harfu jarrin mabniyun alal kasri, ini. Sedangkan lamnya dia huruf jar mabni kasroh. Beda dengan atas, kalau atas lakum mabniyun alal fathi, kalau ini liya atau li mabniyun alal kasri. Wal ya'u, sedangkan ya pada lafadz waliya, bacaannya seperti itu ya, waliya dhamirun muttasilun, ya-nya merupakan dhamir muttasil, mabniyun ala sukuni, dia mabni sukun, wali itu ya, mabninya tetap disebut mabniyun ala sukun. Kemudian alladzi hurrika ilal fathi, yang diharokati atau dihidupkan dengan harokat fathah. Wali, untuk mengatakan milikku atau bagiku atau untukku, linya panjang, ya-nya sukun. Kemudian di sini di fathah jadi liya gitu ya, wa liya, dengan alasan karena ya mutakalim ini hurrika ilal fathi fi mahalli jarrin bil lam, karena dia dijerkan oleh huruf lam sehingga ya-nya dihidupkan, diharokati dengan fathah. Kalau huruf jar yang selain lam ya enggak. Min ada ya minni ya, bukan minni ya, enggak ya. Apalagi an ada ya, bukan anni ya, tapi anni ya. Tapi kalau lam liya. Nah, dan itu juga hukumnya jaiz ya, hukumnya jaiz bukan wajib. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bimahdhufi khabarin muqaddamin. Jar majrur berupa liya ya, li atau liya itu berkaitan dengan khabar muqaddam yang dihilangkan, sehingga hakikat khabarnya adalah
yang dihilangkan itu. Misal mustaqirrun li, sabitun li, kainun li, ya. Ketika dihidupkan jadi lia. Kemudian dini, ya tulisannya dini. Mubtadaun muakhkharun, dia mubtada muakhkhar. Marfu'un, dini itu dirofa. Kemudian apa tanda rofa'nya? Wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu. Tanda rofa'nya itu dhammah. Dini, lu mana dhammahnya? Gampang saja, muqaddarah. Itu ya, dhammahnya dikira-kirakan. Kalau antum cari dhammahnya yang enggak kelihatan, yang kelihatan kasrohnya, ya, sehingga dengan penyebutan dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kirakan atau dhammah yang diniatkan ada dhammah. Ya, wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu mana'a min zuhuri hastighalul mahalli bi kasril munasabati, yang menghalangi dari tampaknya terlihatnya harokat dhammah karena lebih memprioritaskan terhadap tempat yang dipengaruhi oleh kasroh, yang mana kasrohnya untuk menyesuaikan dengan apa? Ya mutakallim. Ya, karena ya mutakallim itu sesuainya dengan kasroh. Loh, mana ya mutakalimnya? Dihilangkan itu ya. Ya mutakalimnya dihilangkan. Ya. Wal jumlatu, dan jumlah atau kalimat minal mubtada'i wal khobari, berupa mubtada dan khobar. Ya, jadi min di sini min apa? Min bayan, ya, min bayan. Ya, jadi jumlah berupa mubtada dan khobar, la mahalla laha minal i'rabi, dia tidak memiliki posisi i'rab karena ma'tufatun, diatofkan alas sabiqati, kepada jumlah yang sebelumnya, yaitu apa? Jumlah apa? Lakum dinukum, itu kan la mahallalaha minal i'rab, maka yang atof kepada dia juga sama, la mahallalaha minal i'rab. Wa dinu mudhafun wa ya'ul mutakallimil mahdhufatu, dan ya mutakallim yang dihilangkan, ai dini, maksudnya lafadz dini panjang, ya, dini ianya dibuang jadi dini, berarti ada ya mutakallim yang dihilangkan. Ya mutakallim tersebut dhamirun muttasilun, dia adalah dhamir muttasil. Mabniyun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahalli jarri mudhafin ilaihi, ya mutakalim tersebut posisinya jar sebagai mudhaf ilaihi. Ya, sehingga pada dini di situ ada ya mutakalim yang dihilangkan. Tamma bihamdillahi ta'ala. Alhamdulillah telah selesai i'rab dari surat Al-Kafirun. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kelas saja, ya, ditanyakan di kelas. Masih ada waktu? Berapa menit? Masih lama? Masih, ya? Ya. Kita masuk ke penjelasan dari beliau Fadilatul Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala, di dalam kitab beliau yaitu Syarh Tafsiril Fatihah wa Qisaril Mufassal.
penjelasan dari surat Al-Kafirun ini. Setelah beliau melampirkan surat Al-Kafirun, kemudian kita lihat beliau menjelaskan qala al-musannif wafaqahullah tafsir suratil kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Beliau mengatakan amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi surati an yuballighal kafirina amran 'azima. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surat ini, memerintahkan untuk apa? An yuballighal kafirin, untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir amran 'aziman, yaitu perkara yang besar. Kalau antum disuruh seperti ini berat enggak? Sampaikan ke dia orang kafir, ya ayyuhal kafirun. Ini masalah ya. Ini bagian dari proses ya dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau betul-betul menyampaikan. Ya. Kalau kita kelasnya dakwahnya masih kepada sesama muslim. Nah, faqala, lalu Allah Ta'ala berfirman, qul ya ayyuhal kafirun albaquna ala kufrikum. Qul, katakanlah, wahai orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir? Al-baquna ala kufrikum, orang-orang yang tetap berada di atas kekufuran kalian. Ya, sekarang nyebut orang kafir saja kadang dipermasalahkan. Tapi anehnya apa? Yang mempermasalahkan malah siapa? Orang Islam gitu ya. Kalau yang mempermasalahkan orang kafir ya itu wajar ya, tapi orang Islam kok mempermasalahkan penyebutan kafir? Kamu jangan pakai sebutan orang kafir, sebut saja non muslim gitu ya. Apa bedanya non muslim dan kafir ya, padahal ini adalah satu istilah yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga adakah orang kafir? Ya ada ya, banyak. Siapa orang kafir? Selain Islam ya kafir gitu. Itu akidah kita ya. Itu akidah kita. Nah, kembali ke sini. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir, kemudian disifati al-baquna ala kufrikum. Kalian itu tetap berada di atas kekufuran kalian. Ya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa-apa yang kalian sembah. Ya, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ketika mereka nego, apa nego? Tawar-menawar ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengadakan toleransi ibadah. Toleransi ibadah. Sehingga mereka yang di zaman ini masih menggunakan model toleransi ibadah, ya maaf saja, ada pendahulunya. Siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Suatu saat kalian ke gereja kami,
silakan bebas, mau sholawatan silakan. Kapan-kapan gantian saya ke masjid kalian. Itu sudah ada pendahulunya itu orang-orang kafir Quraisy. Ya maka di sini ada satu ketegasan, kalian itu tetap berada di atas kekufuran. Dan beliau mengiklankan la a'budu ma ta'budun. Tadi di i'rabnya disebutkan ini merupakan apa? Jawab dari nida. Jadi panggilannya itu ada isinya. Wahai orang-orang kafir, bukan sekedar mengatakan wahai orang-orang kafir, tapi ada sesuatu yang akan disampaikan. Sebagaimana kita mengatakan atau kita berkata wahai anakku, apakah berhenti? Kan enggak, setelah itu ada sesuatu yang ingin disampaikan. Itu namanya jawab nida. Jawab nida apa tadi i'rabnya? La mahalla laha minal i'rab, ya, sambil ingat-ingat ya. Kemudian beliau menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk mengatakan la a'budu ma ta'budun minal alihati fil mustaqbali kama anni la a'buduhal an. Ini kalimat yang sangat jelas, sangat tegas, bahwasanya saya ini tidak akan pernah nyembah kepada apa yang kalian sembah. Minal alihah berupa sesembahan kalian. Apa sesembahan orang kafir Quraisy? Patung-patung yang begitu banyak. Yang terkenal, yang besar adalah Lata, Manat, Uzza dan Hubal. Dan patung-patung yang lain dan sesembahan yang lain. Karena mereka bukan hanya nyembah patung. Kalau ada yang nego misal kepada kita untuk ikut-ikutan menyembah sesembahan mereka, mungkin ada yang mereka hobinya nyembah, kuburan ada. Hobi nyembah kuburan itu ya. Hobinya nyembah kepada jimat-jimat misal. Maka kita katakan la a'budu ma ta'budun. Berupa sesembahan kalian fil mustaqbal, baik di masa yang akan datang, kama anni la a'buduhul an, sebagaimana sekarang ini saya tidak akan kama anni la a'buduha ya, la a'buduhal ana, sebagaimana sekarang ini saya tidak menyembah, nanti ya tidak menyembah. Sehingga jangan coba-coba merayu. Ini ketegasan. Sekarang ya enggak, nanti ya enggak. Jangan berharap, siapa tahu nanti mau, enggak. Sebagaimana sekarang saya enggak, dirayu tetap nanti juga enggak. Ini ketegasan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna la a'budu fi'il apa? Fi'il apa? Mudhari. Sekarang ini enggak. Nanti juga enggak gitu, karena pakai fi'il mudhari. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, sesembahan kalian, baik nanti maupun sekarang. Jangan berharap sekarang enggak, nanti akan iya, jangan berharap. Karena sama juga sekarang enggak, nanti juga tidak akan menyembah. Wallahu a'lam bishawab. Yang mungkin demikian ya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.